ilaji lihalli uqdatil israr. Rukun yang keempat pada penjelasan obat taubat, mengobati taubat dan jalan mengobati bagi melepaskan belenggu israr. Ini hal yang sangat penting, yaitu dijelaskan pakiban tanya terapi untuk mewujudkan taubat dan pakiban cara melepaskan diri dari belenggu-belenggu dosa yang rutin, yang terus menerus. Karena yang paling merubah kebiasaan, merubah yang akan membelenggu danyu di dalam terjalani kehidupan. Sebab menyuka udip di dalam kesalahan kata belenggu nyantanya ka imun artiji hana merasali bersih lagi kitanya katrip lam toilet lang kamawiti yang mube nyan menyo katrip di tinan nya hana terasa beri nyan tanyo nyan kabahaya menyo hana terasa bersalah dengan dosa-dosa, sehingga jika belenggu. Jadi kiban cara melepaskan diri dari belenggu dosa, tanda membelenggu kajit ke kebiasaan dan rutinitas. Ya'lam annanas ismani syabun la sabwata lahu nasya'a alal khairi wajtinabi syarri wa huwa alladhi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjaba rabbuka min syabin laysat lahu sabwah wa hadha azizun nadirun. Ketahui olehmu bahwa sungguh manusia itu ada dua macam. Yang pertama adalah anak muda yang tiada kenakalan baginya, tumbuh di atas kebaikan dan menjauhi kejahatan. Dan dianya anak muda itulah alladzi yang berkata padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kagumlah Tuhanmu daripada seorang anak muda yang tiada baginya kenakalan. Jadi manusia hana tumbuh dibesarkan dalam perilaku nakal. Maksud nakal di sini mengikuti selera nafsu sesuai dengan masanya. Anak mid nak kenakalan tersendiri, remaja nak kenakalan tersendiri, yang dewasa nak kenakalan tersendiri. Yang umum jina kenakalannya. Tetapi apabila na tiroro yang tampil beda dengan yang lain, yang adalah aneh, makhluk langka, sehingga Allah pegah kagum. Yang makna kagum makna raih nilai ba Allah ke manusia yang lagi. Kan makna kagum tahu nampu sebab makna ujub kan sesuatu yang hendak buat sebab Allah Ta'ala tidak juga menankan mudahnya iban makna ditahu, tapi bermakna itu makhluk yang diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang bernilai baik di sisi Allah.
Wa hadza azizun nadirun, dan ini itu langka dan sedikit. Nyo makhluk langka ya. Wal qismu tsani huwa alladhi la yakhlu an muqarafati dzunub. Dan pembahagian yang kedua, dianya itu manusia yang tidak sunyi daripada melakukan dosa. Nyo yang ramai terjebak dalam kenakalan dosa-dosa yang umum terjadi semenjak tumbuh dari kecil sehingga raya. Mandung menaruh pubut kesalahan secara umum. Nanti yang bersih terus menerus, tetapi yang sedikit langka. Cuman yang roh mempubut kesalahan dan dosa, yang makhluk-makhluk biasa, yang gebagi kepada dua. Thumma hum yang kasimuna ila musirrin wa ila taribin. Kemudian mereka manusia-manusia biasa yang hanya luput dari kesalahan dosa terbagi mereka kepada musirrin dan kepada taibin. Nah, yang salah selalu salah dan terus menerus di dalam salah. Nah, saboh itu tidak selalu salah, keluar dari kesalahan, berstatus menjadi orang yang taubat. Nah, dua macam nyo yang terjadi di kalangan danyo makhluk yang namanya manusia. Wa gharduna an nubayyinal ilaja fi halli uqdatil israr wa nuskiru ad-dawa fihi. Dan maksud kita bahwa kita menjelaskan terapi pada melepaskan belenggu israr, kekal di dalam kesalahan dosa, dan kita menyebutkan akan obat padanya. Cuma ini yang perlu kena bahas adalah kiban cara bejut ke taibin, baik terbelenggu dengan dosa semenjak dari awal dan terus menerus. Kiban cara keluar dari perilaku kenakalannya. Maka hino kena jelaskan kiban cara. Menyo kita nyona semangat yang payah fokus saja. Cara keluar daripada uqdatul israr. Ubati kiban cara mengobati. Fa'lam anna syifa'at taubah la yahsulu illa bid-dawa wa la yaqifu 'ala ad-dawa man la yaqifu 'ala ad-da. Maka ketahui olehmu bahawa sungguh obat taubat, taubatnya ibarat ubat. Ubat taubat tidak hasil ia kecuali dengan obat-obatan, dan tidak memutuskan di atas obat oleh orang yang tidak memutuskan di atas penyakit. Satu-satu syarat untuk terlepas dari belenggu israr dalam dosa adalah taubat. Cuman untuk menghasilkan ubat taubat, yaitu yang pupulih penyakit nakal, kenakalan, benaubah payah benaubah, yang ibarat penyakit. Akai bro yang kaida yang penyakit, untuk pupulih penyakit benar ubat. Cuman untuk memutuskan ubat peubati nyen payah putuskan penyakit le. Karena keputusan penyakit baru keputusan ubat.
Karena penyakit Israel le jenis. Tambah lagi penyakit tubuh. Lain-lain jenis penyakit. Nak kanker, nak lambung, darah mamai, kolesterol, macam-macam ubat penyakit dan debu itu. Penyakit dosa lebih macam banyak kan. Maka untuk ubat harus tepat obatnya. Berubah ubat. Kan berarti asai kau ubat pulih melulu. Menansi untuk menyukseskan taubat yang harus obat yang tepat. Jadi untuk tepat obat harus tepat penyakit yang beri payah periksa penyakit. Payah lab penyakit. Hanya ubat aja punya lab penyakit. Menansi penyakit kepribadian manusia. Perilaku buruk kenakalan manusia berbeda-beda. Maka ubatnya harus tepat. Maka hino gepegah rumusan ubat. Islam makna liddawa illa munaqadatu asbabidda. Karena tidak ada arti bagi mengobati, bagi obat, kecuali melawan sebab-sebab penyakit. Baru arti pengobatan apabila lawan sebab sakit. Kalau sakit, lawan sebab sakit. Orang flu menghidung, yang ke hidung dah lawan. Hantar sampo atau tak sampo hidung penyakit. Tetapi jika sebab yang dengan tisu tak ubah itu tak sampo hidung, tetapi payah lawan sebabnya. Pun sebab terkena virus dengan namanya tersendiri. Jadi lawan virus flu-nya ubat tersendiri. Harus vaksin tersendiri. Menalah di dalam memperbaiki kenakalan manusia. Fakullu da'in hasala min sababin fadawa'uhu hallu dhalika sabab wa raf'uhu wa ibtaluhu. Maka setiap penyakit terjadi ia daripada sebuah sebab, maka obatnya penyakit itu melepaskan demikian sebab dan mengangkat demikian sebab dan membatalkan sebabnya. Jadi cara ubat penyakit yaitu hilangkan sebab, pindah sebabnya, atau pegadah fungsi sebabnya. Munyo hilang, pindah penyakit. Munyo ibtal, pegadah fungsi, baik pengaruh, kuat imun. Jadi nak pupuk kena munyo kuat imun, yang ada fungsi ibtal. Jadi sebab penyakitnya hanya berpenyakit karena terbatalkan. Yang sabah ke pegadah sumber penyakit. Wala yabtulu syai' illa bididdi, dan tidak batallah sesuatu kecuali dengan lawannya. Jadi baru tak batal payah lawan. Ngelawan ni payah yang berlawanan. Munyo penyakit suung payah berlebihan. Munyo na virus payah artinya virus untuk lawan virusnya. Tupu mati kumunnya. Jadi ngelawan. Wala sabab lil israr,
dan tiada sebab bagi israr dia ke dosa illal ghaflah wasyahwah. Sebab orang terbelenggu dengan kenakalan dosa 20. Pertama, ghaflah, tidak sadar, hana ingat akibat, hana kesadaran, hana timoh rasa. Yang kena ghaflah. Yang kedua, syahwah, selera. Syahwah yaitu dorongan selera, dua macam. Ghaflah alpa, hana sadar, hana ingat, hana terpikirkan bahaya dan akibat. Ghaflahnya mulai tidak merasa bersalah, tidak takut akibat. Yang kena ghaflah, hana ingat. Yang kedua, dorongan keinginan. Keingin, diperintah habis di perasaan, didorong habis, iu habis selera. Yang membuat orang terbelenggu dengan kesalahan, hana sadar dan dorongan selera. Jadi kena lembut pun munyonya penyebab payah lawan hilangkan ghaflah, lawan selera. Rafa ghaflah, batalkan selera. Yang 20 payah pun betul. Menyoka sadar dan hanali tergoda nyangka terlepas dari belenggu pakan kerja terbelenggu terus-menerus karena tidak ada kesadaran dan ghaflah dan syahwah. Wala yudadul ghaflah illa ilmu, dan tidak dilawankan akan kelalaian kecuali ilmu. Untuk pohbek ghaflah yang harus dengan ilmu. Payah kena ilmu ni, mungkin terbiar dengan kejahilan. Pakai kejadian dalam kesalahan. Pertama, krisis ilmu. Kena penyakit virus jahil. Virus jahil, lawan virus jahil, payah antivirus je ngilmu. Maka menyana ilmu, hana cara. Ilmu yang sesuai dengan penyakit. Menyonyo penyakit, nyo kenakalan, nyo ilmu ji, menyojih kenakalan, je ilmu ji, lain ilmu. Jadi harus tepat ubat ji. Wala yudadu syahwah ila sabri ala qata'il asbab al-muharrikah li syahwah, dan tidak melawankan akan keinginan kecuali sabar di ada memotong sebab-sebab yang menggerakkan bagi keinginan. Untuk menghilangkan selera berbuat dosa, harus hilangkan sebab-sebab yang membangkit selera. Dari sebab ini, menyeorang terjebak dalam dosa harta. Nyempu sebabnya, sehingga akhirnya gelap mata waktu berhadapan dengan harta, menghalalkan segala cara dengan melakukan dosa-dosa untuk menghasilkan harta. Pun sebab tamak atau ingin bersaing dengan yang lain, atau ingin mencari untuk sebuah gaya dan penampilan. Nya lain ubai, ilmu ini lain ubat. Payah periksa, payah lek. Man salah biubat. Wal ghaflah rasul khataya, dan ghaflah sumber kesalahan.
Tapi sumber yang paling inti kesalahan bukan selera, tapi tidak sadar dan tidak punya ilmu. Yang paling dasar dalam kesalahan adalah kejahilan. Tapi menyuna ilmu ujung-ujungnya akan baik. Lagi berhati talabtul ilma li ghairillah wa ya'bal ilmu illa lillah. Aku cari ilmu bukan karena Allah, mungkin untuk gaya, untuk popularitas dan sebagainya, tetapi duduk ilmu menggiring kepada lillah. Jadi ilmu ini sukseskan ilmu yang berkaitan dengan kenakalan dan kerusakan. Kibna tabuh kasus yang hanti ilmu, tapi pakai kerja lagi hanti ilmu yang berkaitan untuk terapi kerusakan. Nah, ini fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi orang sampaikan ilmu. Ini sumber. Maka berkata orang yang hana galak ke ilmu, hana kebaikan bagi orangnya. Karena sumber kebaikan yang paling mendasar adalah ilmu yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi. Ojek dan merenung pula hanya nyawa penyakit lain ilmu pula penyakit lain yang kentalah jauh. Menanlah fungsi pendidikan, fungsi taklim, fungsi dakwah. Qala ta'ala wa ulaika humul ghafilun la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Dan mereka adalah orang yang lalai. Mereka tidak boleh tidak, sungguh mereka itu pada akhirat mereka lah orang yang rugi. Bersebab ghafilun hana ilmi, sehingga ghaflah dan di akhirat menyesal rugo. Orang yang hana beruntung. Sebab untuk mendeteksi kesalahan adalah ilmu. Menyuruh hana ilmu yang salah berfikir betul, yang betul berfikir salah. Gajit hanya hira ke orang hana ilmu. Sikap gelebah bro, berfikir yang salah orang lain. Ke yang bro, yang berfikir cukup ke pakai hana ilmu salah. Bersih lagi orang kabur, lumo berfikir ini berterai, lumo macam kayak putu tukok ya. Anda kalian yang terbenaki karena kabur dengan kejahilan. Maka hanya perlu terencana tak perbaiki manusia yang terbelenggu dengan kejahilan. Yang memang sumber dasar. Fala dawa'a idzan litawbah illa ma'junun ya'jinu min halawatil ilmi wa miraratis sabri. Maka tidak ada obat ketika itu bagi taubat kecuali ma'jun, yang diobati, ma'jun mana yang bercampur-campuran, yang dicampurkan daripada manis ilmu dan pahit kesabaran. Taubat ini ubat ini maju. Makna maju campuran daripada bawah komposisi. Ketipu harus campuran. Campuran ini dua Pertama, manisnya ilmu dicampur dengan pahitnya sabar. Gabung dua. Pesapa mameh ilmu dengan pahit sabar. Ilmu itu manis, sabar itu pahit. Maka mencampur dua-dua.
ilmu yang manis dengan sabar yang pahit. Fitnah yang mameh bina. Hanjit mameh tau bahaya. Hati phit tau. Gejek lagi mesti nyosu tau hanjit. Payah jampung dengan lupi, makanya pegatik pendingin. Ya, kena agak radiator. Jika pendingin, dingin kan, hana apui. Dek si, apui yang wajib tergelam ni. Maka harus makjun kumpul dua. Mbak. Wa kama yajma'u sakajin baina halawati sukar wa hamudatil khali. Dan sebagaimana dikumpulkan akan sakan jabin antara manisnya gula dan masamnya cuka. Jadi nak ubat penyakit kuning, ubat jih sakan jabin. Sakan jabin adalah obat yang bercampur dari mameh saka dan masam cuka. Jo saka, jo cuka, jampu. Mameh kamu jampu dengan masam kamu jampu dengan mameh. Pun tujuan wa yuqsadu bi kullin minhuma ghadun akhar fil ilaj bi majmu'ihima fayaqma'ul asbab al muhaijah disafra. Dan dikasatkan dengan tiap daripada keduanya maksud yang lain pada mengobati dengan kumpulan keduanya manis dan masam, maka menghancurkan ia akan sebab-sebab yang membangkitkan bagi penyakit kuning. Penyakit kuning hati dengan mameh dok, hati dengan masam dok, tapi baru pulih penyakit campuran mameh dengan mameh gula dengan masam cuka menjampu. Watek kamu jampu baru je kubat penyakit. Menyogoloh jampu hanya kubat. Fahakaza yang bari antafhama ilajal qalbi mimma bihi min maradil israr. Maka seperti demikianlah sepatutnya bahwa engkau pahami cara mengobati hati daripada barang-barang dengan sebabnya daripada penyakit israr. Maka kamu harus dapat pahami cara pengobatan, mengobati kepribadian, mengobati jiwa, sehingga pulih penyakit israr. Faizan lihazat dawa aslahi. Maka ketika itu bagi ini obat itu ada dua dasar, dua sumber yang paling dasar untuk obat penyakit israr, terbelenggu dengan kenakalan dosa. Ahaduhuma al-ilmu. Yang pertama keduanya adalah ilmu. Ilmu ini hajian. Wal akhar asabru, yang lain sabar. Tuntaskan ilmu, tuntaskan kesabaran. Menyogagal di ilmu, tambah gagal di kesabaran, yang sulit untuk menjadi baik. Nah, ilmu hansip kesabaran, sabar, pihana imei, dalam kesalahan. Rencana baik tetapi salah. Ona ilmu datuk mau kebaikan tapi tidak sanggup melakukan. Jadi kena lembut payah. Napit na mameh ya. Bersih mameh ilmu bersih. Pit sabar juga harus cukup. Wala budda min bayanihima. Dan tidak boleh tidak daripada menjelaskan keduanya. Maka perlu penjelasan tentang ilmu yang berkaitan dengan taubat dan tentang sabar yang berkaitan dengan taubat
harus jelas, sejelas-jelas ini. Yang kenyang pelik apa? Nah, makanya pandai berloading, bertamang laudet. Fa'in qulta, maka jika engkau kata, menurut bertanya, jika kamu bertanya, yang fa'u kulla ilmin lihalil israr allabud am labudda min ilmin makhsusin. Maka jika engkau kata, adakah manfaat setiap ilmu bagi melepaskan israr, atau tidak? Boleh tidak daripada ilmu yang dikhususkan untuk melepaskan diri dari belenggu israr, puji dengan apapun ilmu, ubina ilmunya pun berpengaruh untuk berisrar, atau untuk berpengaruh berisrar keluar dari kebiasaan yang salah, hanya ilmu khusus. Tengok kata buat kami dah ilmu itu macam ilmu itu. Kalau ilmu pun mandung ilmu manfaat. Sehingga kita yang merubah perilaku, merubah kebiasaan, atau untuk merubah kebiasaan harus dengan ilmu tertentu. Fa'lam annal ulum bi jumlatiha adawiyatun li amradil qalbi. Maka ketahui olehmu bahawa sungguh segala ilmu dengan secara keseluruhannya itu obat-obatan bagi beberapa penyakit hati. Walakin likulli maradin ilmun yakhusuhu, dan tetapi bagi setiap penyakit itu ilmu yang khusus, ia ilmu akannya penyakit. Mandung ilmu dan manfaat untuk ubat jiwa. Mandung ilmu dan manfaat untuk ubat penyakit hati. Tapi beda lagi, setiap penyakit ada obatnya masing-masing. Yang ilmunya mandung juga ubat. Ilmu yang diwarisi dari Rasulullah. Tetapi ilmunya hanya setiap ilmu, masing-masing ilmu bagi penyakit tertentu. Mandung yang namanya obat tetap untuk penyakit. Yang namanya ilmu ya obat. Setiap obat memang untuk penyakit. Tetapi untuk setiap penyakit ada obat khusus, ilmu khusus. Ilmunya, obatnya, obat je, lain sakit, lain obat. Berbeda penyakit, berbeda obat, dan berbeda cara mengobati. Kama anna ilmat tabi nafi'un fi ilajil amrad bil jumlah. Sebagaimana barang basmu ilmu tabi itu bermanfaat pada mengobat penyakit dengan secara keseluruhan. Doktor, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, yang mandung kita kebenaran untuk penyakit mandung. Tetapi sesuai dengan penyakit itu masing-masing. Mandung manfaat. Walakin yukhasu kullu illatin ilmun yukhasu kullu illatin ilma makhsusin, dan tetapi dikhususkan setiap penyakit akan ilmu yang khusus. Mandung ilmu kedokteran untuk penyakit, tapi setiap penyakit ilmu khusus, ubat khusus. Ubat darah tinggi, obat roh. Ubat darah rendah, ubat roh ini. Fakadzalika dawaul israr. Maka seperti demikian obat israr. Obat terbelenggu dengan kebiasaan yang salah, naik darah diri. Kai hidungnya naik darah diri. Nyanjina ubat israr. Fal naskur khusus zalikal ilmi
ala muwazanati mardil abdan. Maka hendak kita sebut akan khusus demikian ilmu penyakit israr di ada pertimbangan, ada bandingan penyakit badan. Ada ini guna bahas ilmu yang khusus kepada penyakit israr, tetapi berbanding perbandingan dengan penyakit tubuh. Cara ubat penyakit fisik yang berbanding penyakit hati dengan ubat penyakit fisik. Jadi nak bandingkan sabar tiuai. Dan lagi penyakit badan le macam, penyakit hati le macam. Lagi ubat penyakit badan le macam, mengubat penyakit hati bermacam-macam. Maka itanya watihan pulih penyakit mungkin ada terperiksa ubat yang tepat. Hampah ubat. Hampah ubat macam-macam. Ada kala hampah doktor. Buat cara biu anak ahli doktor. Ubatnya di doktor anak ahli. Kepu perbandingan menan liyakuna akrabu ilal fahmi, supaya ada lebih dekat kepada pemahaman. Fanaqulu, maka kami kata yahtajul marid ila tasdiq bi umuri. Berhajat orang sakit kepada percaya dengan beberapa perkara, yakin beberapa perkara. Tira orang sakit mangat pulih iganya benar keyakinan. Napa di boh macam keyakinan. Keyakinan, yakin. Artinya percaya. Dimulai dari rasa percaya dan yakin kepada padi-padi bohal. Penyakit tubuh laginya, penyakit hati laginya tadi. Tanya tajak pada doktor, anak tak pedih doktor, yang tak percaya. Yang insyaAllah boleh. Punya ubat tadi, tak pakai aja pikiran rawat tu. Ragu tu yang pegang hidupnya. Yang mesti contoh. Ini butuh keyakinan dalam padi-padi bawah umur di bawah perkara. Menyempurnakan yang merubah diri untuk lebih baik yang harus naik keyakinan. Beberapa keyakinannya kita kebahaya yang tak untuk nak rawatnya. Al-awwalu ayusaddiqa alal jumlah bi anna lil marid wasihah asbaban yatawassalu ilaiha bil ikhtiyar ala ma rattabahu musabbibul asbab. Yang pertama, bahwa membenarkan di atas secara keseluruhan global dengan bahas sungguh bagi orang yang sakit dan orang yang sehat itu ada sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya sehat atau sakit dengan ikhtiar, usaha di atas barang-barang yang telah mengatur akannya oleh pencipta segala sebab. Yang pertama, tanya harus nak sebuah keyakinan level. Cara umum, yakin cara umum. Menyobat sakit tubuh, tanya harus yakin setiap sakit ada sebabnya. Setiap sehat juga ada sebabnya, yang sebabnya tidak lepas dari usaha sendiri, dari perilaku sendiri. Yang sebab-sebabnya sesuai lagi atur oleh Allah. Lagi dengan roh. Pakai roh karena nak sebab roh. So yang jadikan makanan sebab roh, yang musabbibul asbab Allah. Yang jadikan makanan dia sebab roh.
menanti sakit. Nah sebab yang sebabnya mandung dia ada perilaku bodoh manusia, ikhtiar. Nah kesalahan roh manusia. Artinya mana ikhtiar sesuatu yang bisa diusaha untuk roh. Wa hadza wal iman bi asli tabbi. Dan ini dianya itu iman dengan dasar kesehatan. Yang rumusan pola pikirnya nilai punya. Hanya udah panena, dia kata kita itu yang nak sebab dia sehat si panena sebabnya. Dia kata yang nak bayar ubah, yang pulih di geroi. Yang munculnya cara semiki, yang cara pulih. Jika lagi yang geroi ini. Yang jadi salah cara berpikir. Kejian sikap dan manusia yang salah dimulai oleh pola pikir yang salah. Menanti penyakit kepribadian ada sebabnya. Kenapa baik ada sebabnya. Kenapa buruk ada sebab. Nah sebab itu yang harus yakin. Hai bukan mana kerbuk Allah madu. Hai ini oke. Karena pegang buat Allah, tapi Allah juga sebab. Ini oke buat Allah. Baik menentang dua ngambang fa inna man la yu'minu bihi la yastaghilu bil ilah wa yahiqu alaihi ilah. Maka semua orang yang tidak percaya dengannya asal tidak berbimbang ia dengan berobat, dengan mengobati, dan pasti di atasnya oleh binasa. Menyuruh salah semikir bahwa nyan hana sebab satu dan sebabnya kesalahan diri sendiri. Menyunyan hana gu semikir menang, hana gu percaya lagi ya, nyan pasti binasa, nyan hana pulih. Sebab orang mengubah hana percaya yang ubah. Upui pula hana percaya. Jika sakit roi mana wah, nyan hana cara kebuli, nyan pasti binasa. Wahaza wazanuhu mimma nahnu fihi al iman bi asli syar'i. Dan ini timbangannya daripada barang-barang yang kita padanya, itulah iman dengan dasar syariat. Wahwa anna lisa'adah fil akhirah sababan huwa ta'ah walisyaqawa sababan huwa al-maksiyah. Wahada huwal iman bi asli syara'i. Dan ini dianya itu iman dengan asal syariat. Dalam persoalan memperbaiki kepribadian dari belenggu dosa, yang harusnya sebuah keyakinan dasar bahwa sebab dan bahagia untuk selama-lamanya di akhirat adalah taat, dan sebab celaka menderita merana di akhirat adalah maksiat. Ini harus yakin maksiat adalah bahaya bagi masa depan, taat adalah kebahagiaan. Yang bedih asai dih laule taat dih kebahagiaan akhirat. Asai membayang kepada maksiat, membayang kepada siksaan akhirat. Yang beryakin level. Yang memangnya menjadi prinsip dalam dan berpikir. Yang baik gaduh dalam perasaan. Wa hadza la budda min husulihi. Dan ini tidak boleh tidak daripada husulnya iman, imma an tahqiqin atau taklidin. Adakala daripada tahqiq atau daripada taklid, dan tiap-tiap keduanya daripada jumlah iman. Jadi keyakinannya yang mesti harus sukses keyakinannya, harus wujud keyakinannya.
berwujudnya dasar ilmu yang dalam, pemikiran yang dalam, adakala ikut percaya kepada orang yang pegang ilmu hana habis yang itu, tapi dia yakini so yang pegang lah, dia ikut orang yang betul. Ganya hana luah ilmu, tapi dia ikut pu yang pegang dia orang na ilmu, kentaklik. Atau memang dasar ilmu sendiri, punya ilmu sendiri, sehingga timbul sebuah pola pemikiran bahwa sumber untuk bahagia adalah taat. Hanya cara untuk bahagia tanpa taat. Sumber celaka adalah maksiat. Yang benar ini yang pertama. Nyawa kesenang taat, menyoya kesusah taat. Yang pertama. Asani, yang kedua, annahu la budda ayyataqidal marid fi tabibin muayyanin annahu alimun bitabbi hazikun fihi sadikun fi ma yu'abbiru anhu la yulabbisu wa la yukazzibu. Keyakinan yang kedua, bahwa seluruhnya hal wasya'an tidak boleh tidak bahwa beriktikad oleh orang yang sakit pada dokter yang tertentu bahwa sungguhnya itu orang yang alim dengan kedokteran, lagi yang cerdas padanya, lagi yang benar pada barang-barang yang mengibarat ia daripadanya, tidak mentalbis ia dan tidak berdusta ia. Tanya banget pulih penyakit badan, menyebab penyakit badan, nyatanya guna doktor yang terpercaya, doktor yang tak yakin ke doktornya bahwa ganyan memang ahli tip ilmu, hanya syok tip ilmu dia, tak yakininya tip ilmu. Yang kedua, ganyan memang cerdas, han terjadi malpraktek, salah praktek, tega pengaruh salah. Olehnya, yang dipegang yang hanang temu, yakin dia menyokang pegahaikannya yang kan temu. Tapi menyokaknya tiga pengen tanya mencoba, yang kan cari nyokacor. Jadi harus tahu dokter, sehingga yang gak arahkan leganya, yang kita buat maka boleh je. Tapi menyokak tu, hanya yakin. Ragu menanti di dalam tobat penyakit hati. Fa inna imanahu bi asli tabi la yanfa'u bi mujarradihi duna hadzal iman. Maka sungguh imannya dengan asal kesehatan tidak manfaat akannya dengan semata-matanya asal ketiadaan ini iman. Memang mesti ada yang pertama yakin. Memang sebab penyakit nak sebab, pulih bina sebab, yakin. Tapi yang kedua, ke dokter, anak yakin ke dokter. Anak hati yakin pertama. Memang dia tak lupa yakin ni tau. Nyonya sakit, nyonya sebab. Menanti nyonya penyakit hati, berupakan nyonya sebab, yakin. Tetapi waktu jelas di doktor ubat kan ada pilih. Yang hati ni yakin pertama. Lebih yakin rumusan secara umum benar bahawa mandum nasabah dan cara untuk pulih. Yang kedua, arahan dokter juga yakin. Ragu terhadap dokter. Nyoba wa wazanuhu mimma nahnu fihi ilmu bisidqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan timbangannya daripada barang yang kita padanya itu ilmu dengan benar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu dan iman bi anna kullama yaquluhu haqqun wa sidqun.
Dan iman dengan sungguh setiap barang yang berkata akannya barang itu hak dan benar, tidak dusta padanya, wala khulfa, dan tidak berbeda, tidak bertentangan. Nyino untuk denyoga akai rulang tobat tak iman ke dasar syariat, ke syariat so Rasulullah yang nak pegah Nabi buta yakin baik tak pasal orang timangan rawa tu baik tak tinjau dia pegah Nabi yang tak tinjau lagi apa buta ke Nabi kena dengan hong yang tu nyanyi aja nak ajar tu kita pegah Nabi yang paling betul pegah Nabi dipegah oleh orang lain hantar patih menyomanatang Nabi maka iman kepada yang disampaikan oleh Rasul itu hal yang penting. Yakin. Jadi keyakinan yang benar, bukan keyakinan yang fanatik, bukan keyakinan yang anilme daripada ilmu. Ini keyakinan yang benar. Yang kepada kedua. Asalis yang kelima, annahu la budda ayasha ila tabib fima yuhaziruhu anhu min tanawulil fawaqih wal asbabil mudirrati ala jumlah hatta yaghluba alaihi al-khawfu fi tarkil ihtimam. Yang ketiga, bahwa tidak boleh tidak, bahwa memperhatikan kepada tabib pada barang-barang yang menakuti ianya tabib akannya daripadanya barang, daripada mencapai buah-buahan dan sebab-sebab yang mudarat di atas jumlah, sehingga berat di atasnya oleh temakut pada tinggai pantang. Yang ketiga, harus betul-betul patih. Tadingo dara sapi dapat pupu yang ibu takut di doktor guyu pantang nyepu yang guyu pantang dapat nyo tanyo hajuk baju bohnyo hajuk baju ji hajuk baju bahaya nyepu yang gahi doktor bu yakin dia bu yakin tinya nyo tahu gahi doktor bu yang je kemelarat yang puya di doktor bu tapi sehingga munyo anak pantang buya ke anak pantangnya. Tapi munyo ada ke buya doktor hanaya tu nya harus pantang. Tina cara buaya. Kita cara buaya item dia nya harus pantang. Buat dia harus pantang boleh. Menancit larangan-larangan yang menjadi penyebab kita terbelenggu dengan dosa. Nyampai hati buaya pula. Fatakunu syiddatul khauf ba'isatul lahu ala ihtimam, maka adalah bersangatan kemakut itu yang mendorong baginya di atas pantang. Wate kabra itu takut di doktor, ipu ya duduk ikimoh ya, maka duduk ikpan, munyo hanaya haye tementang. Ate ipu ya hanaya, ya haye tementang. Ate punya berat ya nyan ka tementang. Wa wasanuhu minad-din isra ilal ayat wal akhbar mustamilah ala targhib fit taqwa wa tahzir mirtikabi zunub wa iqba'il hawa. Menyehino kita buat tobat, kita cara mengaruh dan tobat. Bandingannya daripada agama itu mendengar kepada ayat-ayat dan kabar-kabar yang mengandung di arti bergemar pada takwa dan pentakut daripada melakukan dosa dan mengikuti selera. Yang payah bila kita dengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, pokoknya yang sumber dari agama, hal-hal yang menakutkan dalam melakukan dosa dan hal yang menggemarkan bersemangat di dalam takwa, sehingga
Timur semangat untuk berbuat baik, takut untuk berbuat salah. Nyahinan baru nak pengaruh. Menghani timur makut pengaruh. Pulau tak bida-bida lah kan. Hai lagi orang begah. Nyanyo haji nak pejuk. Dia nak alasan. Anak puput dan niat ubah. Niat ubah. Kena luput nak cara apa kata jangan pandang tu. Niat ubah. Wa tasdiq bi jami'i ma yulqa ila samihi min dalika min ghairi syakkin wastirabatin, dan membenarkan, meyakini dengan seluruh barang yang diilkakan, disampaikan kepada pendengarannya daripada demikian targhib ayat dan khabar, daripada tanpa ragu dan mencari keraguan, sehingga terbangkit dengannya oleh takut yang memperkuat ia di atas sabar alladhi, danya itu rukun yang lain pada mengobati. Sehingga apa yang tadinya tentang resiko-resiko kesalahan dan pun tadinya tentang kelebihan-kelebihan ketakwaan dan kebaikan, hana ragu macam tiba ada yakin, hana keraguan, sehingga wadahnya timuh di temakut. Dengan temakutnya maka timuh semangat untuk sabar, menahan pahit. Tabai tenyo wadai berat temakut yang baru terdempik. Turn he turn pit yang terdun menyobrat temakut. Menyobrat berat temakut hai tu. Buino dia lam pun dia kekeh dan dia mau tadi. Kaya ja lam tuput ya lam pun dia kekeh lam jamu ino yuya nya nak bitro dah dai. Chi như thực tế trên thảo. Jamu đại cấp ada một đang usul. Menyambut dia jika ada kubur, dia ada kubur, ya ada buru-buru ada. Tinggal ada kegentu, tinggal kehantu. Di kamu tadi, yang berat. Tapi jika berat rumah kau, duit fit. Ada yang ada bayang dalam bukan. Anak mana di mana negara? Dia belum grup baru tu. Dia tahu aku cik grup barunya. Anak tahu yatim. Pulang baru kawan. Kini bicara ibu. Terdengar kapan hari? Ada tipu. Pakai berat aku. Kenhana sakit, kenhana antara kali. Karena berat temakut. Yang menanti puyeng kutakutnya berat temakut yang baru. Yang anak temakut berani berbahaya. Sebab menurut anak temakut akibat berani melakukan kekeliruan. Ujungnya beresiko. Yang duduk dikenal resiko itu. Jadi sabar. Sehingga timuh temakut melahirkan kesabaran. Timuh galak melahirkan semangat. Jadi kenlebu itinyo semangat na temakut na nyan full power. Full temakut, full power. Full galak, full power. Dua-dua full nyan luar biasa. Powerful. Say power. Jadi hebat orang Jawa karena say power. Ya kan? Galak nah. Ya benar. Galak tukang cingut bicara. Ya tukang tarik. Jadi dorongan nak, tarikan nak. Yang full. Agak udik gendam. Kelikut udik. Tulak lebahan likut, ditarik lebahan ke. Yang ada lagi lewat. Ya kan? Menarlah tanyo menyobrak galak menarik. Menyobrak terbakut mendorong. Jadi galaknya membuat tanyo mengejar. Temakut
merasa dikejar. Yang wakal kerana Buddha yang mentik dari domba. Tem jak. Di sini jak baju. Dah doa fikir. Doa fikir. Doa ini mengebenda itu. Wadah kada. Ika yang puan. Yuk gerbak ya. Gelat nalung. Jadi gini, kalau dia ingat ke dari gerbang, picerok nalung. Mutarik keluar gerbang. Pak picerok nalung. Maka manusia benar galak. Pak pegalaknya yang pelik. Maka tugas Nabi itu apa? Untuk ajak manusia menjadi manusia yang baik. Basyirah wa nazirah. Memberi kabar gembira yang membuat bersemangat, memberi kabar takut yang membuat manusia takut sehingga bangkit. Baik. Perkara yang kedua, Arabi ayasra ila tabib fima yukhassu marduhu wa fima yalzamuhu fi nafsihi al-ihtima' anhu liyu'arrifahu awalan tafsila ma yadurruhu min af'alihi wa ahwalihi wa ma'kulihi wa mashrubihi. Yang keempat, bahawa mendengar kepada tabib pada barang-barang yang khusus sakitnya dan pada barang-barang yang melazimi akannya pada dirinya pantang daripadanya, supaya memperkenal ia tabib akannya kadali pertama akan tafsil barang yang memberi mudarat akannya daripada perbuatannya dan ahwalnya dan makanannya dan minumannya. Yang kedua, payah dengar doktor spesialis tentang penyakit yang menimpa orang sakit, khusus tentang penyakitnya, penyakit umum. Nyandron payah pantang, payah baju ubat, nyanti kaki. Tapi ubat pu, pantang pu, yang bumufong secara detik sesuai dengan penyakit yang ada dah. Munyonyo penyakit, nyo ubat, nyo pantang. Pupu pedi macam ubat ji, pedi macam pantang. Nyanyi buat penyakit fisik, penyakit tubuh, penyakit jiwa, kena penyakit hati dalam dosa juga laginya. Pakai kejemunan falaisa ala kulli maridin al-ihtima an kulli syai'in wala yanfa'u kullu dawa'in. Maka tidaklah di atas setiap orang sakit pantang daripada tiap-tiap sesuatu, dan tidak manfaat akannya setiap obat. Bal likulli illatin khasatin ilmun khasun wa ilajun khasun. Tetapi bagi setiap penyakit yang khusus itu ada ilmu yang khusus dan ada pengobatan yang khusus. Tentang sakit kemandung pantang tapu hanjutnya ke menanti kemandung je ubat. Tetapi setiap penyakit yang khusus ada obat yang khusus. Setiap penyakit yang khusus ada cara mengobati yang khusus. Jadi beda-beda caranya. Maka orang yang berupakai nakal, kenakalan dengan dosa, itu beda-beda. Beda penyakit, beda sebab. Akai buruk kan beda-beda. Lihat dunia hidupnya menyorot meretik habis lain. Tawaju. Jangankan ribe meretik 10 ribe. Yang naik betul. Buat semua kau, apa kau? Yang itu buat menghalalkan harta yang haram. Ini penyakit lewat. Beda pula dari fadilah retik belum baginya. Ini fadilah tadi kaya kamu retik. Jadi lain-lain. Maka hendak kenyakan penyakit
kejiwaan. Maka konsultan ji, artinya orang tempat konsulji juga harus ahli penyakit dia. Maka tuai wajib. Wawasanuhu minad-din, dan timbangannya daripada agama, anna kulla abdin falaysa yubtala bikulli syahwatin watika bukulli zambin. Timbangannya daripada agama, bahwa setiap hamba maka tidak dibalakan dengan setiap keinginan dan melakukan setiap dosa. Kemandung orang ganyan wate dosa atau kesalahan, seluruh kesalahan anak salah di segala sisi, anak di segala sektor salahnya. Setiap orang yang salah ada benarnya, setiap orang benar ada salahnya. Jadi kenuatan salah, mandu salahnya. Ia salah sisinya, orang ini salah sisi lain salah. Balikul mu'minin zambun maksusun, malah bagi setiap orang beriman ada dosa yang khusus. Beda. Junubin maksusin sakit atau beberapa dosa yang khusus. Nah, urut apa sebagai dosa? Nah, urut napa di macam? Walaupun Hanabi macam. Wa inna ma hajatuhu fil hal murhikatun ila ilmi bi annahu zunubun. Dan biasanya hajatnya orang beriman yang berdosa pada saat ketika itu menggiring kepada ilmu, dengan bahasa umumnya itu dosa. Pun ilai beryakin nyantar nyailefu. Yang kedua, summa illal ilmi bi afatiha wa qadri darariha. Kemudian kepada ilmu dengan bala-balanya dosa dan ukuran melaratnya dosa. Setiap orang ada dosa khusus. Yang beryakin level yang dosa. Olehnya hansip ngegetipunya dosa. Harus getipu lah persiksaan dan akibat dari dosanya. Yang betul. Semakin le getipu akibat, semakin cepat untuk insan dan sadar. Akibat pertama akhirat, yang kedua akibat dunia akhirat. Kemelaratan resiko yang akan dirasakan akibat salahnya yang punya ilmu. Maka payah nyonyo dosa, nyonyo resiko yang terpere-pere, nyonyo puput, nyonyo resiko ni, nyonyo resiko dunia ni, nyonyo resiko akhirat ni, yang benar ilmu. Resiko-resiko yang tersembunyi dari dosa yang nepegah oleh Nabi yang bertada itu. Maha hai tinggal tu sebab ada tepupu akibat. Nampak. Cuma ila ilmi bikaifiyati tawassul ila sabri anha. Kemudian kepada ilmu dengan cara menyampaikan kepada sabar daripadanya. Lekana ilmu tetepu resiko, olehnya benar ilmu cara untuk kita sanggup sabar. Bagaimana? Karena lalu tak tentu resiko, tapi hanya sanggup sabar. Kelembut, tak abaikan resiko karena tidak sanggup kesabar. Hanya benar terjapung dengan sabar. Lihat benar ilmu yang membuat kita itu jadi benar-benar sabar. Semua ila ilmi bikaifiyati takfir masabaka minha. Leh kata orang sabar, olehnya benar ilmu dengan cara membayar barang yang telah terdahulu daripadanya. Benar ilmu pakai cara kesalahan masa lalu berterhapus. Jadi butuh semangat, butuh cara untuk bersemangat. Yang kedua butuh kesabaran dan butuh cara untuk benar-benar sabar dan butuh cara untuk membayar apa yang telah terjadi. Ilmunya benar. Kena lembut pun ilmu. Karena ubat penyakit hati ilmu. Mendik ubat je tajik ubat mendik mana tak belum ada pot duit ro perlu pakai kena ubat tu. Ubi begini je ni mana tu.
nyobatnya je lemeh karena dia ubat kan fisik ini. Karena jiwanya bukan fisik, maka ubatnya juga akan fisik, ilmu. Ini boleh berfungsi akal untuk menghasilkan ilmu yang mengobati kepribadian yang perilaku tidak baik. Yang baik. Jadi lembut dia lebih bulat, busik ini. Menyuruh boleh, tidak golong tu. Payah minta lah. Atau golong pahuan, payah minta doktor. Lalu nak boleh dengan doktormu, kau boleh dia kabrak penyakit. Menyuruh kabrak, payah doktor bercari. Lenyap terapi je, beda. Kadang payah op nama. Hari kena beda-beda. Lalu si payah op nama, lalu payah operasi. Cuma itu yang jelas, tanyanya udah dalam penyakit berat, doktor nanti. Nah doktor malpraktek. Dari puban sama sakit. Hai malpraktek ke dokter ahli. Nyoke kondisi dan orang hansip keahlian. Cuman menyolong jangan lupa dah ahli doktor penyakit ni. Guru macam depu je penyakit. Lalu dia depu yang penyakit anak pak ubat, hang buat, anak ubat. Dia nak orang belum depu dia buat orang. Memang anak buat itu. Kayak buat. Pakai dia depu nya anak ubat ni. Anak ubat kaya. Dua yang tu. Maka beruntung so yang beruntung mursyid yang lainnya nyan manusia beruntung dah. Masalah tadi pegahnya kalkit beritil ahmar. Lagi batu bara merah anak terpeli sulit berlalu dia lihai lebih tepu penyakit kita cara ubat. Yang paling ahli tahu draw lebih gejit Nabi batetro udah ausini tro urangnya ausini lagi nyawa jauh tro urangnya ausini lagi jauh. Nah dengan wajib lo Rasulullah payah-payah nak pegang home lo yang paling macam latah bengi kagak depu ji dalam perilaku buruk salah karena emosi tidak terkontrol. Maka lepas ini sumber penyakit ini latah benar. Terus orang lain sini kalau dia beri zahidu mafi aidinas, jangan suka pada harta yang ada pada orang lain. Ada keugainya tipe tamak. Baik, berubah. Nyatanya orang habis ada pun. Tinggal kerjaan pada depu penyakit. Nampak kajiannya, wallahu a'lam bishawab.